mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Itu ada sejarah baru dalam hidup kita. Dan hari ini akan 3 orang yang kita akan bersama-sama untuk kita lagi dalam baptisan. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baik kalau Bapak Ibu memperkenalkan diri kepada kita semua. Kami semua ini dari gereja bernama GKKI Gideon Generation. Beliau ini gembala sidangnya, Pak Rizky. Halo. Dan saya ya semacam wakil beliau. Tapi saya juga membuat semacam perpanjangan dari gereja itu di saya di. Jadi kami ibadah setiap minggu sore di Lapis Jaya yang ruko-ruko itu. Setelah pembensin ada ruko, terus ada belokan itu menuju ke acara pengajian. Ya, daerah Tandes Bapak ya? boleh memperkenalkan. Jauh ya. Iya, lumayan Pak. Tapi tadi mohon maaf mungkin agak terlambat tadi. Oh iya, macet kali ya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Iya, terima kasih. Iya. Ibu, Ya, shalom. Nama saya Liz. Saya tinggal di apartemen Puncak. Oh, Surabaya Barat juga. Ya, Surabaya Barat. Iya, iya, iya. nah secara kebetulan atau Saya SMP-nya di KPK. Iya. beliau alumni SD Alpha Omega. Ini istri saya, Pak. Oh, iya. Beliau Makanya. guru SD Alpha Omega sekarang. Saya sekarang guru Alpha Omega. Oh iya. Nah, ini satu lagi yang dibaptis nanti. Ini sekolah di SMP-nya Alpha Omega. Namanya SMP Elia. Iya. Kalau saya bukan siapa-siapa ya. Iya. Ya ini perkenalkan juga. Iya. Kan secara Nama saya Iya. Francisca, saya tinggal di Manoan. Oh, sama semua. Barat Barat. itulah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ketika ternyata kita bisa komitmen, baru kita akan melangkah dalam baptisan. Setelah baptisan nanti kita adakan perjamuan kudus. Mengapa? Karena setelah seseorang mengalami lahir baru di rumah Tuhan Yesus, dia layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yaitu perjamuan kudus itu apa? Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan melalui roti dan anggur. Dan nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Sekalian kita mari persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam tujuan kita yang mengatakan pengajian Yesus. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Anak Tuhan, pakailah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai Kali dengan kebenaran firman supaya langkah hidup kami ke depan tidak salah, supaya langkah hidup kami mengikut Engkau itu bukan keputusan yang keliru, supaya langkah hidup kami untuk berjalan bersama dengan Engkau hari ke hari ke depan ini Tuhan, bukan sekedar formalitas, bukan sekedar nempel agama Kristen, tapi kami mau menjadi pengikut Kristus di dalam nama Yesus. Karena kalau di pelajar
agama itu adalah usaha manusia itu untuk cari Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan? Berbuat ritual, berbuat apapun yang bisa dilakukan, hal yang baik, melakukan segala sesuatu, kebiasaan atau apapun supaya bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, melakukan amal, melakukan ritual tertentu, jam-jam tertentu harus berbuat ini, waktu-waktu tertentu harus berbuat ini. Itu adalah agama. Agama itu banyak aturan yang membuat kita bertemu, usaha kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kekristenan tidak demikian. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan inti dari kekristenan bukan manusia dicari Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang datang mencari kita. Dia pemuti kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sebenarnya sampah, orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Dia yang datang kepada kita. Karena kita tidak mungkin sampai kepada dia. Bapak Johannes, panggilnya Pak Johan ya? Iya, boleh. Johan, Ibu Lis ya. Ya. Dan Ibu Francisca. Apakah Anda mau berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Bagaimana jawaban Anda? Iya. Pak Iya. Johan, bagaimana? Saya Ibu Lis, Ya, bersedia. Siska, bersedia, siap. Ini bukan sekedar untuk hal formalitas, tapi ada komitmen kita. Kita berdoa, setelah itu saya akan sampaikan teknis seperti itu. Nah, kita bersatu hati dalam doa, ikuti doa saya untuk kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi, khususnya Pak Johan, Ibu Lis, dan Saudari Francisca. Mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Mulai hari ini saya milikmu Tuhan. Saya milikmu Tuhan. Mulai hari ini Mulai hari ini saya mau saya mengikuti mengikuti apapun yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ajarkan. Tuhan teladankan bagi hidup kami. Mulai hari ini kami mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Apa Bang Pendeta? Maksa di sini. Ayo bahadu Bang Pendeta. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami Tuhan membaptis anakmu yang kau kasih, yang kau sayangi, yaitu Francisca. Francisca, hari ini kau sudah menjadi manusia baru. Maka kami membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami Tuhan mewakili kerajaan sorga, kami hamba-hambamu. Hari ini kami membaptiskan anakmu yang kau sayangi, yang kau kasih, putramu yang kau menaruh hati secara istimewa, yaitu Bapak Johan. Bapak Johan, hari ini engkau sudah menjadi manusia baru, maka kami membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan anakmu yang kau kasih Tuhan, anakmu yang kau menaruh hati secara istimewa, selamat secara pribadi. Dan hari ini kau sudah menjadi manusia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dengan melakukan perjamuan kudus sebagai tanda kita merupakan pengikut Kristus. Dan orang mengikuti perjamuan kudus itu sebelumnya melakukan sakramen yang bisa di sakramen itu baptis, kemudian di sakramen perjamuan kudus. Kalau seorang belum baptis, dia tidak boleh ikut perjamuan kudus. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, namun karena stoknya terbatas, jadi perwakilan yaitu dari yang dibaptis kepada kita. Dan teknisnya sekali lagi yang di atas ini adalah hostinya.
rotinya itu Siska. Terus yang dibaliknya itu adalah anggurnya. Jadi nanti kita makan yang rotinya dulu, baru nanti anggurnya. Kalau minum anggur dulu, baru rotinya nanti kesulitan. Akan Kita kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur. Malam hari ini kami sudah melaksanakan sakramen baptisan. Meskipun ada sedikit kendala, kami percaya apa yang sudah kami lakukan buat saudara-saudara kami 3 orang, yaitu Pak Yohanes, Ibu Listio, ya Pak? Iya. Iya. Ibu Listio dan Saudari Francisca, sudah Engkau meteraikan Tuhan dalam darah-Mu yang kudus menjadi warga negara kerajaan surga. Terima kasih, selanjutnya kami serahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan, mari Engkau yang berbicara, supaya setiap kami Tuhan memahami arti dari sebuah perjamuan kudus itu Tuhan. Sebelumnya mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Tidak usah dibaca, biar saya bacakan ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, saat ini kondisi Bapak Ibu Saudara adalah manusia yang baru, yang lama sudah dikubur, ditenggelamkan, dan sekarang manusia yang baru dimunculkan oleh Tuhan. Jadi semua hal-hal yang pernah dilakukan dulu jangan di sakramen ini, seperti halnya Yesus ketika dia hendak disalibkan, dia mengumpulkan murid-muridnya, dan mereka, Yesus mengajarkan pada mereka sebelum perjamuan makan akhir. Yesus mengatakan bahwa lakukanlah hal ini untuk mengingat akan aku. Saudaraku, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. silakan. Kita angkat cawan anggur perjamuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan cuma tubuh Kristus yang sudah tertancap di atas Kalvari, tapi juga darah itu tercurah begitu hebatnya. Itu semua dilakukan adalah untuk mengorbankan dirinya, menebus setiap kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh anugerah yang daripada Tuhan. Dia rela melakukan semua itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat cawan anggur perjamuan di kepala kita. Bukankah cawan anggur perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah makan tubuh-Mu dan kami sudah minum darah-Mu Tuhan. Kami percaya pengorbanan itu sudah benar-benar melekat dalam hidup kami, sudah kemeteraikan dalam hati kami Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan ini bukanlah sekedar rutinitas, bukan sekedar Tuhan, ibadah yang tidak berlaku padamu, tapi kami percaya untuk mengingat apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkati buat saudara kami, Bapak Ibu yang sudah hidup baru Tuhan, dan dimateraikan dengan perjamuan darah dan tubuh. Biarkan hidup mereka senantiasa ke depan lurus seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan, apa yang Kau inginkan untuk mereka perbuat, supaya mereka tidak berbelok ke kanan maupun ke kiri. Terima kasih Roh Kudus, bimbing setiap mereka supaya mereka tetap berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.